one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep berpikir sejarah. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu pengertian sejarah, kemudian apa itu konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Kemudian dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep kronologi dan periodisasi dalam sejarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan. Apa sih yang dimaksud dengan konsep kronologi dan periodisasi? Mungkin anak-anak sudah pernah tahu ya tentang kronologi dan periodisasi. Yang pertama adalah konsep kronologi. Pengertian kronologi. Coba anak-anak ini dibaca dan dipahami ya. Kronologi berasal dari dua kata, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Itu pengertian secara istilah. Pengertian secara kata. Kemudian pengertian kronologi itu diartikan sebagai urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Yang dimaksud kronologi itu urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa di sini adalah bahwa peristiwa-peristiwa sejarah itu terjadi sesuai atau dituliskan kembali sesuai dengan urutan waktunya. Jadi urutan waktu terjadinya suatu peristiwa dari awal hingga akhir. Jadi itu yang dinamakan dengan konsep kronologis. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah itu diurutkan berdasarkan waktunya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya konsep kronologi ini adalah agar tidak terjadi anakronisme sejarah. Mungkin kalian ada yang sudah tahu ya apa itu arti dari istilah anakronisme. Anakronisme adalah ketidakcocokan dengan suatu zaman. Jadi suatu peristiwa sejarah yang tidak cocok dengan suatu zaman tertentu. Suatu misal begini, ketika kalian melihat masa lalu, suatu sejarah itu tidak bisa disamakan dengan masa sekarang. Jadi tidak nyambung. Tujuan yang kedua adalah untuk mempermudah setiap orang yang berkeinginan mempelajari atau mengetahui peristiwa dalam sejarah, dapat mempelajarinya secara sistematis dan berurutan. Jadi memang cara berpikir kronologis itu adalah cara berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Jadi antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu disajikan secara berurutan. Karena peristiwa yang satu dengan peristiwa berikutnya itu pasti ada hubungan sebab dan akibat. Agar kalian lebih memahami tentang apa itu konsep berpikir kronologis, berikut ini saya akan memberikan contoh. Jadi ketika terjadi peristiwa proklamasi itu pasti ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangnya. Jadi kalau disajikan secara kronologi itu ada beberapa peristiwa atau kejadian yang terjadi. Otomatis peristiwa atau kejadian itu juga harus dijelaskan urutan waktunya. Suatu misal, sebelum terjadinya proklamasi, jadi tanggal 6 Agustus 1945 itu ada sebuah peristiwa yang menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia, yaitu salah satu kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima di bom atom. Kemudian tanggal 7 Agustus 1945 itu dibentuk PPKI. Masih ingat ya anak-anak PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 9 Agustus 1945 itu kota Nagasaki dibom atom. Kemudian berlanjut di tanggal 15 yaitu terjadinya peristiwa yang sangat penting, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi peristiwa tanggal 6 dan tanggal 9 itu menjadi momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena tepatnya 2 hari menjelang
2 hari menjelang dilakukannya proklamasi itu Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian tanggal 16 Agustus 1945 itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 17 Agustus itu terjadi momen yang sangat penting yang merubah kondisi bangsa dan negara Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berurutan ini berarti sebuah peristiwa sejarah disajikan secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Jadi inilah anak-anak contoh dari konsep berpikir kronologis, yaitu konsep berpikir sesuai dengan urutan waktunya. Jadi suatu peristiwa sejarah itu disajikan secara berurutan, runtut, dan berkesinambungan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap sebuah peristiwa sejarah di masa lalu agar peristiwa yang disajikan sesuai dan tepat dengan waktu terjadinya. Konsep yang kedua adalah konsep periodisasi. Pengertian periodisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu periode yang artinya babak, masa, atau zaman. Kemudian secara istilah, periodisasi adalah pengelompokan peristiwa ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Jadi suatu peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, mempunyai corak yang sama, mempunyai zaman yang berdekatan itu bisa dikatakan atau bisa dikelompokkan menjadi satu periode. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan contoh ya, bagaimana sih cara pengelompokan atau periodisasi dalam sejarah. Periodisasi merupakan konsep penting. Jadi pembagian-pembagian sejarah berdasarkan periodenya, berdasarkan ciri-cirinya itu menjadi hal yang sangat penting dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, konsep ini mempermudah memahami peristiwa sejarah yang terjadi. Kemudian tujuannya konsep periodisasi itu apa? Yaitu untuk membantu mengklasifikasikan peristiwa sejarah, menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah, mempermudah menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode. Jadi ketika kita belajar sejarah antara periode yang satu dengan periode yang lain itu biasanya ditandai dengan perubahan yang nyolok atau perubahan yang sangat penting. Suatu misal saya beri contoh. Antara masa prasejarah dengan masa sejarah itu adalah adanya suatu pembatas atau adanya perubahan yang penting. Sehingga suatu masa antara prasejarah dengan sejarah itu tidak bisa dijadikan satu periode. Pembatasnya di situ adalah ditemukannya tulisan. Jadi di situ ada konsep periode, ada konsep perubahan, dan juga ada konsep kronologis. Jadi semua ilmu bantu yang ada di sejarah itu memang saling berkesinambungan dan saling mendukung. Ini adalah contoh periodisasi atau penggunaan konsep periodisasi. Pembabakan sejarah di Indonesia. Yang pertama misalnya zaman praaksara atau zaman prasejarah. Nah, ketika kita membahas materi yang pertama ini menceritakan tentang masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi yang dipelajari pada materi prasejarah atau praaksara ini adalah tentang periode di mana manusia belum mengenal tulisan, termasuk jenis-jenis manusia praaksaranya, kemudian corak kehidupannya, terus kemudian hasil kebudayaannya. Terus kemudian pembabakan atau periodisasi yang kedua adalah zaman perkembangan Hindu dan Buddha. Jadi pembatas antara zaman praaksara dengan zaman perkembangan Hindu Buddha itu adanya tulisan atau ditemukannya tulisan. Jadi bisa dikatakan juga zaman perkembangan Hindu dan Buddha itu adalah masanya sudah masa sejarah atau sudah mengenal tulisan. Karena prasasti yang pertama ditemukan di sini adalah prasasti Yupa yang ditemukan di kerajaan Kutai. Di sini kenapa zaman prasejarah dengan zaman perkembangan Hindu itu tidak bisa dijadikan satu periode? Karena itu tadi, karena ada perubahan yang menjadikan
suatu periode itu berbeda. Kemudian periode yang ketiga adalah zaman perkembangan Islam. Pada periode ini yang dijelaskan adalah tentang saluran-saluran penyebaran agama Islam. Terus kemudian teori-teori persebaran Islam. Terus kemudian kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia, tentunya adalah kerajaan yang bercorak Islam. Terus kemudian tokoh-tokoh termasuk tokoh Wali Songo yang menyebarkan Islam hingga ke wilayah Indonesia. Terus kemudian yang keempat atau periode keempat adalah zaman penjajahan Belanda. Jadi yang dibahas di sini adalah fokus pada masa penjajahan Belanda. Padahal di situ yang masuk di Indonesia adalah ada Portugis, Spanyol, tapi yang banyak dipelajari adalah zaman penjajahan Belanda. Terus kemudian setelah masa Belanda dilanjutkan dengan periodisasi atau pembabakan tentang zaman pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu ketika tahun 1942 sampai 1945. Terus kemudian zaman berikutnya adalah zaman kemerdekaan, yaitu zaman ketika Indonesia sudah memproklamasikan diri untuk menjadi negara yang merdeka. Dari pembagian-pembagian ini tentu ada suatu peristiwa yang menandai perubahan atau menandai awal dari periodisasi. Demikianlah tadi contoh penggunaan konsep periodisasi. Jadi suatu misal, setelah zaman kemerdekaan dilanjutkan itu juga ada masa Orde Lama, terus kemudian masa Orde Baru, terus kemudian masa Reformasi. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap zaman atau seiring perkembangan suatu peristiwa atau seiring berkembangnya waktu, peristiwa sejarah itu selalu berubah. Tentunya periode itu juga berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya adalah konsep perubahan dan keberlanjutan. Bisa dilihat ya anak-anak, di sini ada konsep keberlanjutan. Konsep keberlanjutan itu disimbolkan atau diumpamakan dengan garis lurus. Jadi suatu peristiwa sejarah itu antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu berlanjut. Jadi dimulai dari satu peristiwa kemudian berlanjut seiring berjalannya waktu. Jadi diumpamakan dengan garis lurus. Terus kemudian peristiwa sejarah itu pasti akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi peristiwa yang terjadi sekarang itu pasti akan berbeda dengan peristiwa yang terjadi besok. Itu dimaksud dengan perubahan atau konsep perubahan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi anak-anak, pembeda antara satu periode dengan periode yang lain itu ditandai dengan adanya perubahan dalam suatu peristiwa sejarah yang terjadi. Konsep keberlanjutan. Yang dimaksud dengan konsep keberlanjutan adalah setiap peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri atau tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Rangkaian peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Jadi suatu peristiwa sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu saling berkelanjutan atau saling berhubungan. Bisa disimak yang kedua ya anak-anak. Contohnya, adanya perubahan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi ketika saya beri contoh tadi ya, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Kemudian menyebabkan peristiwa yang berlanjut bagi Indonesia, yaitu Indonesia mempersiapkan untuk kemerdekaan. Jadi ketika ada suatu peristiwa itu pasti akan berdampak ke peristiwa yang lain atau menyebabkan kondisi sesuatu itu berubah. Jadi ketika Hiroshima Nagasaki itu dibom atom, akhirnya kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi antara peristiwa dibom atomnya Hiroshima dan Nagasaki itu juga berlanjut hingga upaya Indonesia mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Kemudian dilanjutkan lagi peristiwa pembentukan kelengkapan negara termasuk presiden dan wakil presiden dan pengesahan undang-undang. Kemudian berlanjut lagi di sidang-sidang PPKI. Itulah yang dimaksud dengan keberlanjutan. Kemudian konsep perubahan. Konsep perubahan itu tidak bisa terlepas dari sifatnya sejarah,
yaitu sifat sejarah itu adalah dinamis, selalu mengalami perubahan, selalu berubah. Yang dimaksud dengan konsep perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Jadi adanya perubahan itu membuat suatu peristiwa sejarah antara sekarang dan kemarin itu berbeda, antara sekarang dan besok itu berbeda, antara Orde Baru dan Orde Lama itu berbeda. Terus kemudian perubahan itu bisa terjadi secara cepat dan bisa terjadi secara lambat. Perubahan secara cepat contohnya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi di Jepang. Itu perubahan yang ada di kota Hiroshima dan Nagasaki itu berimplikasi atau berdampak juga terhadap perubahan di Indonesia yang dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Terus kemudian kalau perubahan secara lambat itu bisa dilihat perubahan yang terjadi secara cepat seperti yang saya contohkan tadi itu biasanya disebut dengan revolusi. Sedangkan perubahan yang terjadi secara lambat itu disebut dengan evolusi. Untuk evolusi contohnya adalah perubahan dari negara Indonesia dari awalnya negara terjajah menjadi negara merdeka, negara yang terbebas dari penjajahan. Itu contoh dari perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusi. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini bisa saya simpulkan bahwa konsep kronologi, periodisasi, perubahan, dan keberlanjutan adalah konsep yang sangat penting bagi ilmu sejarah dalam menyajikan peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktunya atau yang disebut konsep kronologis, serta memudahkan untuk mempelajari sejarah berdasarkan babak atau periodisasinya. Kemudian, periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan. Jadi, suatu periodisasi yang satu dengan periodisasi yang lain itu ditandai dengan adanya perubahan. Dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting. Kemudian, keberlanjutan itu yang menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Demikianlah tadi anak-anak pembahasan tentang konsep periodisasi, kronologi, konsep perubahan, dan keberlanjutan dalam sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.